Cara mengusir si pencuri kepercayaan diri. Setiap kali naik kelas dan memasuki kelas baru, aku selalu merasa takut dan terbebani karena harus mencari teman baru. Semua orang pasti pernah mengalami hal ini. Berapa banyak kebohongan yang pernah kita katakan untuk mempertahankan sahabat baik atau teman-teman kita. Ketika aku masih kecil, kebahagiaan dan kesedihanku sebagian besar berasal dari teman-temanku karena mereka menguasai sebagian besar hidupku. Di SMP, anak-anak sering saling merundung, jadi aku pun berusaha keras agar tidak didepak dari kelompokku. Pengaruh media membuat istilah teman abadi bertahan terlalu lama. Aku dulu berpikir kesetiaanlah yang bisa melindungi suatu hubungan dalam keadaan apapun. Tetapi kini setelah kami berubah, kami hanya bisa membicarakan masa lalu dan tidak bisa membahas hal-hal yang lebih berarti. Walaupun setelah itu aku selalu merasa pahit, sesampai di rumah aku akan mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Hari ini menyenangkan sekali, kita harus berkumpul lagi kapan-kapan." Hubungan antar kekasih juga seperti itu. Walaupun tahu kekasih kita membuat kita susah, kita masih berpikir, "Kami sudah lama bersama," atau "Aku pasti egois karena aku merasa buruk." Tetapi ada orang-orang yang bisa mengisap energi kita. Itulah yang disebut pencuri kepercayaan diri. Kadang-kadang manusia bisa berkembang apabila bersama orang tertentu, seseorang yang juga menyukai apa yang kita sukai. Seseorang yang membuat kita rela mengemudi seharian dan tetap merasa gembira walaupun tidak punya uang. Itu adalah kutipan dari buku Banana Yoshimoto yang berjudul Lead of the Sea. Aku membaca ulang kalimat pertamanya. Kadang-kadang manusia bisa berkembang apabila bersama orang tertentu. Ketika berada dalam hubungan yang baik, kepercayaan diri kita akan meningkat dan kita akan merasa berani melakukan apapun. Tetapi apabila terperangkap dalam hubungan yang buruk, kita akan menciut dan menjadi pengecut. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, aku ingin berkata kepada diriku yang dulu, "Berpisahlah dengan pria itu. Jika kau merasa kesulitan, cepatlah menjauh." Aku sering melihat orang-orang yang merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak baik, tetapi tidak mampu memutuskan hubungan itu, yang membuat kepercayaan diri mereka semakin rendah dan pada akhirnya mereka tidak berani memutuskan hubungan. Seiring bertambahnya usia, orang-orang yang menjadi sumber tekanan pun berubah, dari orang tua, teman, kekasih, sampai atasan di tempat kerja. Jika tidak memiliki inisiatif dalam suatu hubungan, kita akan selalu dipengaruhi orang-orang yang kita temui dalam proses perkembangan diri kita. Orang yang memberikan pengaruh terburuk adalah para pencuri kepercayaan diri. Yang pertama adalah orang-orang yang membuat kita merasa seperti tempat sampah. Hal ini terlihat dalam hubungan orang tua dan anak, terutama antara ibu dan putrinya yang memiliki hubungan emosional mendalam. Setiap kali bertengkar dengan suaminya, si ibu akan menjelek-jelekan suaminya di depan putrinya, berharap putrinya bersedia mendengarkan curahan perasaannya. Jika putrinya menolak, ia akan berkata, "Kau sama saja seperti ayahmu," atau ia akan menuduh putrinya egois. Namun, seorang anak tidak terlahir untuk menerima perasaan orang tuanya. Jika dibesarkan oleh orang tua seperti itu, kita harus segera hidup mandiri jika sudah dewasa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang kita inginkan karena kita akan menderita akibat pemerasan emosional. Ada juga orang-orang yang selalu mengeluh tentang teman atau kekasih mereka, yang selalu mengalihkan pembicaraan ke topik tentang diri mereka sendiri. Jika ini tidak hanya terjadi 1-2 kali, tetapi selalu terjadi, sebaiknya kita menjaga jarak dari mereka. Orang-orang seperti itu tidak bisa bersikap dewasa, mereka tidak bisa menghormati kita karena terperangkap dalam penderitaan mereka sendiri. Yang kedua, berhubungan lama dengan orang yang dengan mudahnya berkata, "Aku memaik." Orang seperti ini juga memiliki efek samping. Hubungan bukan berarti kita harus menahan diri menghadapi orang lain, melainkan memberikan apa yang diinginkan satu sama lain. Tentu saja akan ada pertentangan atau ketidakcocokan. Sifat asli seseorang akan terlihat bukan ketika hubungan itu baik-baik saja, tetapi ketika hubungan itu sedang mengalami kesulitan. Orang yang berkata, "Aku memang seperti ini." Ketika sedang berselisih paham adalah orang-orang yang egois, tidak memiliki empati dan bisa melukai orang lain. Yang mereka maksud adalah, "Seharusnya kau memahamiku," walaupun mereka tidak mengatakannya. Orang-orang yang mengerti bahwa hubungan harus diusahakan oleh kedua belah pihak tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini. Terlebih lagi, orang-orang yang berkata bahwa mereka memang orang seperti itu cenderung suka menyalahgunakan keluasaan karena mereka tahu merekalah yang memegang kendali dalam suatu hubungan. Yang ketiga, berhati-hatilah pada orang-orang yang berkata, "Aku tidak mendendam," atau "Aku memang kurang peka."
orang-orang seperti ini cenderung menyuarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka bisa mengkritik orang lain tanpa ragu. Mereka menganggap hal itu sebagai kejujuran, tetapi orang tidak menyebutnya kurang ajar, bukan karena mereka menganggapnya sok. Ada batasan yang harus kita perhatikan dalam hubungan antar manusia. Karena itulah kita bersikap hati-hati. Orang-orang ini bersikap berlebihan, namun suka mengkritik sikap orang lain. Ia selalu mengkritik orang lain, tetapi jika dikritik, ia akan marah-marah. Jika berada di dekat orang seperti itu, terus menerima kritik yang membuat kepercayaan diri kita semakin rendah, kita tidak akan bisa mengatakan apa yang harus kita katakan, karena itu kita hanya akan memendam kekesalan dalam hati. Salah satu keuntungan menjadi orang dewasa adalah kau tidak perlu bertemu dengan orang-orang yang kau benci dan tidak perlu bergantung pada teman. Setelah bertemu dengan orang baik dan menjalin hubungan yang berarti, aku menyadari seperti apa diriku ketika terperangkap dalam hubungan yang buruk dan menyadari bahwa yang mendatangkan kebahagiaan bukanlah lamanya suatu hubungan, melainkan kualitas suatu hubungan. Hubungan yang berarti tidak bisa dibandingkan dengan berapa lama hubungan itu sudah terjalin. Sekarang aku tidak lagi terlalu berlebihan dalam menjalin hubungan. Walaupun suatu hubungan sudah terjalin lama, bila mulai merasa tidak nyaman, aku tidak akan meneruskan hubungan itu. Jika seseorang berbicara kasar padaku dan tidak bisa berhenti walaupun sudah kuperingatkan dengan tegas, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Aku percaya jika aku berusaha keras menempatkan orang-orang baik di dekatku, orang-orang baik akan datang menghampiriku. Aku juga terus berusaha berpikir bahwa semua hubungan bisa berubah. Berikut kutipan puisi Jeng Hyunjong yang berjudul Visitor. Jika seseorang datang mendekat, itu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha karena ia datang bersama dirinya, masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya. Kita dipengaruhi oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan kita melanjutkan pengaruh itu kepada orang lain. Pengaruh seseorang terhadap orang lain sangat besar. Karena itulah kita harus sangat berhati-hati. Jika melihat seseorang yang menangis gara-gara orang-orang di sekitarnya, aku ingin menghampirinya dan berkata, kau lebih berharga daripada orang itu, sebaiknya kau tidak tetap bersama orang yang hanya akan membuatmu menangis. Carilah seseorang yang bisa membuatmu tertawa.